Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Pada tahun kelima Hijriah terjadi peperangan Khandaq atau disebut juga dengan peperangan Ahzab. Jumlah umat Islam pada waktu itu sekitar 3.000 orang. Jumlah kafir Quraisy pada waktu itu sekitar 4.000 orang. Dan mereka bersekutu dengan kaum Bani Ghaffan yang berjumlah 6.000 orang. Jadi musuh Islam pada waktu itu sekitar 10.000 orang. Menghadapi musuh yang demikian besar, Nabi Muhammad merasa khawatir untuk menghadapi mereka. Sehingga seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran, Rasulullah SAW menyatakan hatta yaqul Rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallah qarib. Sehingga Rasulullah SAW beserta para sahabatnya mereka bertanya, kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang untuk menolong mereka? Kemudian jawab Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dekat akan datang kepada kalian. Maka para hadirin yang berbahagia, dalam peperangan Khandaq atau peperangan Ahzab ini, karena musuh yang demikian besar, maka Nabi Muhammad SAW membuat parit yang dibuat sekeliling kota Madinah. Kemudian parit itu diberi dengan bahan bakar. Dan ketika musuh memerangi mereka, musuh menyerbu mereka, maka pada saat itulah parit dibakar dan akhirnya musuh tidak bisa memasuki kota Madinah, tidak bisa menyerbu umat Islam selama 20 hari. Dan selama 20 hari itu perbekalan mereka habis. Begitu juga binatang hewan yang mereka tunggangi banyak yang mati. Ditambah lagi ada angin topan yang dahsyat yang memporak-porandakan kemah-kemah yang mereka buat. Dan akhirnya umat Islam menang dan mereka kalah dengan strategi yang dibuat oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya tanpa pertumpahan darah. Hadirin yang berbahagia, dengan peristiwa perang Ahzab ini, tentunya kita harus mengerti terhadap keadaan kita umat Islam. Yang ternyata umat Islam di Indonesia pada saat sekarang ini adalah maksud umat yang terbesar, yang mayoritas dibandingkan dengan umat yang lainnya. Namun meskipun demikian, ternyata umat Islam baru dihitung, tapi boleh jadi tidak diperhitungkan oleh orang lain. Umat Islam masih banyak kelemahannya di berbagai bidang kehidupannya, apakah politik, apakah ekonomi, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya umat Islam itu lemah, dan akhirnya umat Islam boleh jadi ditinggal dan ditinggalkan oleh orang lain. Hadirin yang berbahagia, melihat kondisi keadaan umat Islam pada saat sekarang ini, tentunya kita tidak berharap hal ini akan terjadi berkelanjutan terus menerus. Yang tentunya pula kita ingin mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang dinikmati oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka dari itu para hadirin yang berbahagia, ada 4 persoalan yang harus kita perhatikan.
yang menjadi masalah umat Islam. Yang pertama, karena boleh jadi masih banyak umat Islam yang ingkar janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apabila kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, yakni tatkala kita masih berada di dalam kandungan ibu kita, Allah bertanya kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alastu bi rabbikum?" Kata Allah, bukankah ini adalah pencipta, pemelihara dan penguasa dirimu? Kemudian pada waktu itu kita menjawab, bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah pencipta, pemelihara dan penguasa atas diri kami. Yang berarti pada saat itu kita tekan kontrak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti pada saat itu kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang senantiasa di dalam petunjuk Allah dan senantiasa memberikan petunjuk kepada manusia supaya berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan berarti pula pada saat itu kita berjanji kepada Allah untuk menjadi manusia yang baik dan menjadi manusia yang selalu melakukan kebaikan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan sebaliknya menjadi manusia yang zalim dan menyuruh kepada manusia, mengajak kepada manusia untuk berbuat kezaliman. Dan tidak diciptakan kita untuk menjadi manusia yang rusak dan membuat kerusakan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi para hadirin yang berbahagia, boleh jadi kenapa pertolongan Allah Subhanahu wa taala hingga saat sekarang ini belum kita nikmati seperti yang dinikmati oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Yang pertama adalah disebabkan boleh jadi karena masih banyak yang ingkar janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, boleh jadi pula masih banyak umat Islam yang mengingkari pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal para hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 51 yang menyatakan 56 yang menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan tugasnya adalah beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita lihat pada kenyataannya, masih banyak umat Islam yang mereka mengatakan agamanya Islam, mereka muslim, mereka mengaku mukmin, mereka mengaku muttaqin, namun pada kenyataannya mereka mengingkari pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin, saya percaya, yakni apabila manusia yang mengaku muslim mereka tidak mengingkari pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada masjid dan musola yang kosong, tetapi pasti musola dan masjid akan penuh karena mereka menyadari bahwa mereka harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, tentang persoalan pengabdian manusia yang mengaku sebagai manusia muslim yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pikir-pikir ternyata yakni pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa taala masih kalah dengan pengabdian manusia dengan sesama manusia. Karena pada kenyataannya banyak manusia tak kala mereka dipanggil oleh sesama manusia, mereka penuhi, bahkan bersegera untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Namun tak kala Allah Subhanahu wa taala memanggilnya untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala beribadah kepadanya, namun pada kenyataannya dia tidak penuhi, padahal dia mampu dan bisa untuk melaksanakannya.
Jadi kalau keadaan umat Islam mereka mengingkari pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin kita akan mendapatkan pertolongan seperti yang dinikmati oleh Rasulullah dan para sahabat. Kemudian yang ketiga, para hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, boleh juga jadi yakni karena masih banyak umat Islam yang tidak yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Padahal para hadirin yang berbahagia, Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, jika kalian menegakkan agama Allah, jika kalian mengamalkan agama Allah, apabila kalian membela agama Allah, yansurkum, pasti Allah akan menolong kalian. Namun kalau kita lihat pada kenyataannya, berapa banyak manusia yang mengaku Islam, yang mengaku beriman, yang mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun pada kenyataannya mereka kurang untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau keadaannya seperti ini, bagaimana mungkin umat Islam itu akan mendapatkan pertolongan seperti yang dinikmati oleh Rasulullah dan para sahabatnya? Kemudian yang keempat, para hadirin yang berbahagia, boleh jadi pula masih ada bahkan banyak umat Islam yang mereka mengamalkan ajaran agama Islam ini tidak totalitas, tidak menyeluruh, tidak keseluruhannya, tetapi mereka mengamalkannya sebagian saja. Ayat-ayat Al-Quran, ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang persoalan keduniawian, dan pada saat itu juga hasilnya dapat dia lihat, itulah yang dia laksanakan. Tetapi ajaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak mereka dapatkan hasilnya pada saat itu, tetapi akan diperoleh di akhirat nanti, itulah yang ditinggalkan. Padahal para hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, Allah ingatkan di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamah yuradduna ila asyadil 'adzab. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengimani sebagian firman-Ku, kemudian sebagian firman-Ku lagi mereka tidak imani, maka kata Allah, maka dia hidupnya akan terhina di dunia ini. Kemudian yang kedua, di akhirat pun dia akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para hadirin jemaah salat Jumat yang berbahagia, dengan berbagai macam kelemahan yang ada pada diri kita umat Islam pada saat sekarang ini, untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, persyaratannya adalah kita harus tingkatkan keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita harus selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun persoalan permasalahan yang kita hadapi. Karena memang pada kenyataannya, yakni banyak manusia tak kala dia mengalami persoalan permasalahan, yang dia ingat terlebih dahulu adalah bukan Allah, tetapi yang dia ingat adalah manusia yang bisa menolong mereka. Maka oleh sebab itu kita harus yakin dengan pertolongan Allah. Kemudian yang keempat, yakni tentunya kita harus berusaha mengamalkan ajaran agama Islam itu secara utuh. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, meskipun keadaan kita umat Islam di Indonesia pada khususnya masih banyak persoalan permasalahan kita, kesulitan yang kita hadapi, tapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan, kesulitan, kesusahan yang diderita oleh saudara kita yang ada di Palestina. Mereka dibombardir,
oleh Israel, sehingga akhirnya ribuan saudara-saudara kita yang lelaki, yang perempuan, yang anak kecil, yang bayi, banyak yang meninggal dunia. Dan banyak pula yang terluka disebabkan kejahatan, kezaliman yang dilakukan oleh Zionis Israel. Rumah-rumah mereka hancur. Kemudian sarana-sarana umum juga hancur. Kemudian mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan air yang bersih. Kemudian mereka juga kesulitan untuk mendapatkan penerangan. Kemudian obat-obatan juga mereka mendapatkan kesulitan. Bahkan rumah sakit pun dibombardir oleh mereka. Jadi para hadirin yang berbahagia, tidak ada apa-apanya kesulitan kita. Tidak ada apa-apanya penderitaan yang kita alami dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka oleh sebab itu para hadirin yang berbahagia, kita mengetahui tentang kezaliman, kejahatan, pengingkaran yang dilakukan oleh Zionis Israel itu, maka ada sabda Rasulullah SAW yang menyatakan, "Wa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, wa illam tastati fa bi lisani, wa illam tastati fa bi qalbi, wa dzalika adhaful iman." Kata Rasulullah SAW, apabila kalian melihat suatu kemungkaran, suatu kezaliman, suatu kejahatan, hendaklah kalian robah dengan tangan kalian. Kalian robah dengan kekuasaan yang ada pada diri kalian. Apabila kalian tidak mempunyainya, maka hendaklah kalian robah dengan lisan kalian. Apabila kalian tidak mempunyai kemampuan untuk berbicara, kata Rasulullah SAW, maka hendaklah dengan hatimu. Artinya kita berdoa. Dan kemudian kata Rasulullah, wadzalika adhaful iman. Sesungguhnya itu adalah iman yang paling lemah. Hadirin yang berbahagia, memang persoalan penderitaan, kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara kita Muslim di Palestina, ini tentunya adalah menjadi urusan kita juga yang berada di Indonesia. Sebab para hadirin yang berbahagia, kata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhu." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan orang Islam, urusan saudaranya, maka mereka tidak termasuk golongan orang Islam. Maka oleh sebab itu para hadirin yang berbahagia, dengan kemampuan, dengan kebisaan, dengan apa yang kita punya, tentunya harus ada kepedulian daripada diri kita. Hadirin yang berbahagia, barangkali kita juga ada yang bertanya, kenapa kita harus mendukung saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Kenapa kita harus membantu mereka? Karena kita tahu para hadirin yang berbahagia, sebelum kita merdeka, yakni ternyata negara yang pertama kali mendukung kemerdekaan kita, membantu kemerdekaan negara kita, itu adalah Palestina. Jadi oleh sebab itu wajar apabila kita juga mendukung dan membantu mereka. Bukan hanya itu saja para hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Kita tahu bahwa sesungguhnya Palestina dengan adanya Baitul Maqdis itu juga adalah merupakan tanah suci yang ketiga bagi kita umat Islam setelah Mekah dan Madinah. Maka oleh sebab itu tanah suci kita yang tentunya kita harus turut menjaganya. Dan hadirin yang berbahagia, di Baitul Maqdis itu pula lah tentunya kita ingat bahwa dari situlah awalnya Rasulullah SAW dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke 7 lapis langit. Kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian ke Baitul Ma'mur, kemudian akhirnya berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tempat tersebut adalah tempat yang sangat bersejarah bagi umat Islam. Bahkan para hadirin yang berbahagia, banyak para nabi, banyak para rasul yang mereka berdakwah di tanah suci itu. Maka oleh sebab itu, tentunya ini adalah suatu kewajiban bagi kita umat Islam, karena hal ini berkaitan dengan sejarah umat Islam.
Hadirin yang berbahagia, barangkali itulah sedikit khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan keadaan kita di Indonesia yang memang kita menyadari banyak kelemahan yang ada pada diri kita, kita bisa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan penderitaan, kesulitan, kesusahan yang dialami oleh saudara-saudara di Palestina. Mudah-mudahan Allah juga segera akan menolong mereka. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kita semuanya akan selalu dapat membantu diri kita dan membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menghancurkan berbagai macam kezaliman, berbagai macam kejahatan, berbagai macam kemungkaran yang terjadi baik di Indonesia maupun di Palestina dan di berbagai negara Islam yang lain. Aqulu qouli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Inna Allah amarakum bi amrin wa nahyi nafsi wa sana bi malaikatihi wa ayyada bil mu'minina min ibadihi. Faqala azza min qa'il inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis